Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada ikan. Pokok bahasan pada pembahasan kali ini yang pertama yaitu pengertian pernafasan ikan, bagian-bagian insang, mekanisme pernafasan, dan gangguan insang. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pernafasan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang dan insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau disebut lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler, sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Pada ikan bertulang sejati, insangnya dilengkapi dengan tutup insang atau disebut operkulum. Sedangkan pada ikan bertulang rawan, insangnya tidak mempunyai tutup insang. Insang tidak hanya berfungsi sebagai alat pernafasan, tetapi juga berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Selanjutnya yaitu bagian-bagian insang pada ikan. Insang merupakan organ terpenting dalam proses respirasi ikan. Di dalam insang terdapat beberapa bagian penyusunnya. Berikut bagian-bagian penyusun dari insang. Yang pertama yaitu tutup insang atau operkulum. Operkulum berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernafas. Yang kedua yaitu lengkung insang, arcus branchialis, berfungsi sebagai katup pada waktu air masuk ke dalam rongga mulut. Yang ketiga yaitu tulang tapis insang, sebagai tempat melekatnya tulang tapis insang dan daun insang, mempunyai banyak saluran-saluran darah dan saluran saraf. Yang keempat yaitu membran branchiostega atau selaput tipis di tepi operkulum, berfungsi dalam sistem pencernaan untuk mencegah keluarnya organisme makanan melalui celah insang. Yang kelima yaitu saringan insang atau tapis insang, berfungsi dalam sistem pernafasan dan peredaran darah, tetap tempat terjadinya pertukaran gas O2 dengan CO2. Yang terakhir yaitu daun atau lembaran insang, berfungsi untuk menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. Selanjutnya yaitu membahas tentang mekanisme pernafasan pada ikan. Mekanisme pernafasan pada ikan diatur oleh mulut dan tutup insang. Pada waktu tutup insang mengembang, membran branchiostega menempel rapat pada tubuh, sehingga air masuk lewat mulut. Sebaliknya, jika mulut ditutup, tutup insang mengempis, rongga faring menyempit, dan membran branchiostega melonggar sehingga air keluar melalui celah dari tutup insang. Air dengan oksigen yang larut di dalamnya membasahi filamen insang yang penuh kapiler darah dan karbon dioksida ikut keluar dari tubuh bersama air melalui celah tutup insang. Ikan juga mempunyai gelembung renang yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan membantu gerakan ikan naik turun. Berikut akan dilanjutkan dengan pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan ikan. Mekanisme pernapasan ikan dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase inspirasi ikan, yakni gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh yang mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Yang kedua, fase ekspresi ikan, yakni setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup, insang kembali ke dudukan semula diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Pada fase inspirasi, O2 dan air masuk ke dalam insang, kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh.
Gangguan insang akibat stres biasanya dipicu oleh yang pertama, kandungan oksigen rendah, kedua, kekeruhan air yang tinggi, ketiga, amonia yang tinggi dalam air, keempat, perubahan pH air, kelima, pada tebar tinggi, keenam, kekurangan nutrisi ikan, ketujuh, cedera mekanis pada kulit atau insang, dan yang kedelapan adalah pemumpukan bahan organik yang diakibatkan oleh organik dan beracun. Yang selanjutnya, gangguan insang dapat disebabkan oleh beberapa agen. Yang pertama, Myxobacteria atau Flavobacterium branchiophyllum, atau didukung dengan kondisi lingkungan yang kurang kondusif yang dapat menyerang insang ikan. Yang kedua, kekurangan asam pantotenat atau vitamin B5 yang akan menyebabkan gangguan kesehatan insang, nutrisi yang dibutuhkan insang. Yang ketiga, pencemaran atau pestisida kimia dengan infeksi mikotik sekunder atau penyakit insang hemoragik. Selanjutnya, penyakit pada insang. Biasanya gangguan pada insang dapat dikategorikan ke dalam kelompok akut kronis, terutama pada ikan budidaya, karena ikan akan mengalami gangguan pernafasan atau osmoregulatori. Kasus tersebut biasanya dapat ditemukan pada sebagian besar spesies ikan yang dibudidayakan, seperti halnya salmonil, ikan mas, ikan lele, ikan patin, belut, dan ikan yang lainnya. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari penanya, dipersilakan. Apa perbedaan sistem pernafasan hewan vertebrata dan hewan invertebrata? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari perbedaan organ pernapasan pada vertebrata dan invertebrata. Perbedaan organ pernapasan pada vertebrata yaitu insang dan paru-paru, sedangkan organ-organ di pernapasan invertebrata berupa difusi dan sistem trakea yang memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda dalam mekanisme pernapasannya. Bagaimana cara kerja insang dalam ikan? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara kerja insang dalam ikan. Cara kerja insang dimulai dari insang terbuka menyebabkan air masuk ke dalam insang. Di dalam air itu terkandung CO2 atau oksigen. Kemudian insang ikan memisahkan kandungan oksigen tersebut dari air, kemudian membuang air tersebut melalui mulut ataupun insang. Nah, oksigen tersebutlah yang digunakan ikan untuk bernafas. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa pernapasan menghasilkan H2O? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Noval. Apa yang dapat mempengaruhi baik buruknya tingkat respirasi ikan? Yang saya ketahui, faktor yang mempengaruhi baik buruknya respirasi ikan ini tergantung dari perubahan cuaca yang tidak stabil. Terus juga bisa bergantung pada takaran kualitas airnya, dapat mempengaruhi cepat lambatnya respirasi ikan. Karena jika kualitas air tidak sesuai dengan takarannya, dapat menghambat pernafasan pada ikan itu sendiri. Apa perbedaan sistem pernafasan hewan vertebrata dan hewan invertebrata? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari perbedaan organ pernapasan pada vertebrata dan invertebrata. Perbedaan organ pernapasan pada vertebrata yaitu insang dan paru-paru, sedangkan organ-organ di pernapasan invertebrata berupa difusi dan sistem trakea yang memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda dalam mekanisme pernapasannya. Apa yang dapat mempengaruhi baik buruknya tingkat respirasi ikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Untuk membuktikan bahwa pernapasan menghasilkan HO2 dapat dilakukan dengan cara meniup cermin. Saat menghembuskan napas ke permukaan cermin, maka akan ada embun yang berbentuk di atas permukaan cermin tersebut. Yang ini membuktikan bahwa napas yang dikeluarkan mengandung uap air atau H2O. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.